Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Jonita dalam program Warta Karir. Kalau kemarin-kemarin banyak kabar tentang kabur aja dulu. Siapa di antara teman-teman yang udah mulai cari-cari nih, mesti kemana, mesti ngapain gitu ya. Kabur aja dulu ya, mau kemana, tapi juga jangan kecil hati ya, karena ternyata di sini pun masih ada banyak kesempatan. Sambil menunggu teman-teman kabur aja dulu nih, kita masih ada kesempatan banyak lowongan-lowongan pekerjaan gitu lah ya. Baik, hari ini saya kedatangan tamu spesial, teman saya seorang HR di satu company gitu ya, yang dia sudah melewati banyak lah, bukan cobaan ya, tapi melewati banyak masa gitu ya. Kita sapa dulu ya Mbak Hera. Halo. Halo Mbak Ari. Apa kabar? Baik Mbak. Nggak ikutan tren kabur aja dulu kan ya Mbak? Aduh, masih kerja jadi belum bisa kabur Mbak. Gitu ya. Iya, Oke. masih banyak banyak. KPI-nya targetnya belum gitu, Gitu ya. jadi belum bisa kabur. Baik. Tapi gini loh Mbak, tren kabur aja dulu buat teman-teman di luar sana yang saat ini tuh merasa tidak punya atau sudah merasa nggak punya kesempatan atau merasa belum punya kesempatan di sini gitu loh Mbak, untuk mencari pekerjaan, membuat hidup mereka lebih baik. Menurut Mbak Hera gimana sih? Mbak Hera Oke. setuju nggak sih dengan niat seperti itu? Oh oke. Di sini tuh maksudnya di Di Indonesia, ya Mbak Indonesia Ari ya. tentunya. Kan di Oke. negara kita ya, bukan di Bangladesh. Bukan di planet Pluto ya Mbak Nah, ya. Oke, gitu. siap. Oke, jadi kalau setuju atau tidak sebenarnya mungkin saya tidak point of view dari setuju atau tidaknya nih Mbak, tapi mungkin lebih ke gambarannya. Baik. Saya memahami sih kenapa hashtag itu kemudian muncul dan kemudian menjadi viral. Karena pasti ya kita semua tahu lah ya kondisi negara kita ini seperti apa. Ini bukan saya menjelek-jelekan ya Mbak ya, Iya, tapi betul. lebih kepada Realita. realitanya bahwa memang persaingan dalam dunia kerja itu sedang tinggi sekali Mbak Ari. Baik. Di Indonesia tuh tinggi sekali. Kenapa? Karena banyaknya teman-teman yang sedang cari kerja dan mungkin lebih sedikit lah dibanding beberapa tahun lalu lapangan pekerjaan yang tersedia. Iya. Sehingga di sana ada supply and demand lah Mbak Arya yang agak timpang nih supply and Nggak demand-nya. sama ya. Nggak sama gitu ya, nih. antara kebutuhan dan juga para pencari kerjanya. Iya gitu betul. ya. Sehingga Sedih ya kayak gitu. sedih banget Mbak Aduh, sebenarnya. gimana ya? Nah mungkin Semoga dari bisa segera berakhir ya masa-masa seperti ini amin, ya. semoga membaik ya. Tapi untuk saat ini menghadapi itu gimana Mbak ya? Nah itu dia. Jadi ini dari point of view saya sebagai HR ya Mbak Arya. Baik. Menghadapi itu adalah sebenarnya gini. Kalau menurut saya teman-teman, kalau kabur saja dulu itu kan hashtag yang ibaratnya teman-teman ngerasa kayak udah gak ada harapan deh di Indonesia. Sebenarnya masih ada kok teman-teman. Wah, Masih ada harapan. Keren, baik. Masih ada. Memang ada beberapa PR lah ya untuk kita semua, yaitu mengupgrade diri. Sehingga bisa bersaing nih di antara teman-teman lain yang lagi cari kerja juga. Tapi kalau lowongan kerja sebenarnya masih ada. Nah, Jadi tidak menutup kemungkinan masih bisa cari dulu lah di Masih sini gitu ya. dong. Jadi sebelum hashtag kabur aja dulu, kita boleh ya bilang cari aja dulu. nah cari aja dulu teman-teman. Gitu ya, Sebenarnya cari masih aja ada. dulu ya, karena Iya. masih ada ternyata Masih ada ya. dong. Karena Baik. Iya, karena apabila kita misalnya di suatu kantor itu kemudian sudah tidak bekerja lagi, belum tentu kantor lain tidak membutuhkan skill kita kan. Jadi sebenarnya cari aja dulu. Kalau memang teman-teman masih ingin berkarya di tanah air, kira-kira gitu ya. Jadi tidak ingin ada ini loh teman-teman, perasaan pesimis yang terlalu tinggi ya, karena sebenarnya masih ada. Saya sebagai HRD pun kalau boleh cerita dikit ya Mbak Ari, masih terus mencari kok tenaga kerja gitu. Wah, nah ini ya Sobat PK ya, sudah di-spill langsung dari HRD ya. Tim perwakilan dari HRD loh. Ini bicara real, karena nanti di akhir Mbak Hera ini akan spill juga loh, ada lowongan apa aja. Nah makanya tunggu aja ya sampai acara kita ini berakhir. Kita ngobrol dulu, dan ini topik-topiknya menarik banget loh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Siap. Sebagai seorang HRD nih Mbak ya, secara umum dan secara luas, kalau Mbak Hera bertemu atau mungkin gimana ya, harus menghadapi orang-orang yang memang tidak bisa bekerja sama dengan kita lagi atau di perusahaan kita lagi, itu gimana rasanya? Baik, paham Mbak. Ya, terkadang keputusan bisnis itu tidak bisa menguntungkan semua belah pihak ya Mbak Arya. Nah, makanya memang terkadang keputusan bisnis memaksa perusahaan
kesannya HRD, tapi sebenarnya HRD itu adalah channelnya perusahaan gitu ya, untuk kemudian terpaksa melepas rekan-rekan, mungkin seperti itu kan. Kalau Mbak Ari baca berita-berita, kita semua baca berita-berita di luar sana sedang banyak terjadi, itu yang Mbak Ari ya maksudnya. Ya itu tadi sih Mbak, itu keputusan bisnis, dan keputusan bisnis itu diambil kenapa? Supaya menjadi lebih baik. Nah, buat teman-teman yang terpaksa menjadi bagian dari kelompok yang kemudian dilepas oleh perusahaannya saat ini, tadi itu sih balik lagi, jangan terlalu pesimis. Karena kebutuhan tiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi mungkin di perusahaan sekarang teman-teman tidak lagi bisa berkarya gitu ya, tapi di tempat lain karyanya pasti bisa diterima. Gitu. Karyanya siapa tahu dicari, malah gitu ya, siapa tahu dicari. Jadi upgrade diri itu tetap, optimis itu tetap, karena di luar sana tuh pasti ada yang cari karyanya teman-teman. Kalau teman-teman juga optimis gitu. Jadi jangan terus murung. Boleh sih ya, sebenarnya sedih itu boleh nggak boleh sih? dong. Boleh ya. Boleh, itu sangat wajar Mbak. Oke, baik. Sekarang tips dong Mbak buat kita semua, buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang mengalami terpaksa harus berhenti kerja dulu gitu loh. Itu Tipsnya gimana? ya. Ataukah kan pasti kaget dong ya Mbak, Kaget. dari yang mereka tuh karena kan rata-rata usia produktif ya Mbak ya. Iya. Dari yang mereka sibuk kerja setiap pagi, berangkat ke kantor, sore kembali, dan di suasana mungkin suasana kantor yang menyenangkan Iya. dan sebagainya. Iya. Itu mereka harus kehilangan itu tiba-tiba dan bingung mau ngapain. Iya. Pasti tentunya kayak ada yang mencelot gitu ya dari hati Iya, dan pikiran gitu betul, ya. betul. Nah, biar nggak berlama-lama, tipsnya ada nggak sih Mbak? Oke. Silakan Mbak. Oke, mungkin jadi agak mengalami post power syndrome ya kalau kata anak-anak psikologi ya. Tapi sedih itu pasti, dan jangan di denial juga sedihnya gitu ya. Tapi jangan berlama-lama. Kenapa? Karena sesuatu terjadi itu pasti ada alasannya. Kalau kita adalah orang yang percaya Tuhan ya Mbak ya, pasti kan semua tuh ada alasannya. Meskipun saat menghadapi itu terkesannya sesuatu yang buruk, tapi percaya deh teman-teman bahwa itu jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Saya biasa mengatakan itu pun kepada rekan yang terpaksa kami lepas Mbak. Jadi tidak apa-apa bersedih dan sangat wajar, tapi jangan lama-lama gitu kan. Karena sebenarnya pintu lain tuh udah menunggu kamu untuk bisa kamu masuk. Tipsnya adalah segera upgrade diri, yang pasti mempersiapkan segala sesuatu, networking sebanyak-banyaknya. Itu bisa dimulai dari saat bekerja juga ya Mbak ya. Sehingga di luar sana nanti kalau ada apa-apa kan bisa kontak temannya, bisa cari Langsung jalan, informasi, tek-tek-tek gitu ya, langsung Mbak, ya? tek-tek-tek. Oh, nanti temannya calling, oh di kantor saya ada opening ini, bisa langsung apply. Jadi jangan berdiam diri, dan juga jangan terlalu lama pesimisnya. Keren banget. Nah, jadi ya teman-teman di luar sana yang saat ini sedang baru saja mengalami hal-hal yang tidak mengenakan terkait dengan pekerjaan, mungkin tips dari Mbak Hera nih keren banget ya. Jadi bolehlah bersedih, boleh banget ya Mbak, kita Boleh, kayak wajar. agak diem dulu boleh, tapi ya jangan lama-lama. Mungkin sambil nunggu untuk moodnya balik lagi bisa ngerjain hobi-hobinya yang mungkin ketunda ya Mbak selama dia kerja gitu kan ya. Betul, bisa hobi, bisa ikut webinar-webinar yang sekarang banyak sekali webinar yang berbayar maupun yang free ya Mbak ya. Sekalian upgrade diri tadi. Ya gitu ya, keren. Nah setelah itu jangan lupa loh cari lagi. Kalau misalnya memang aku pengennya caranya di luar, nggak apa-apa juga gitu ya, nggak apa-apa juga, itu hak semua orang. Betul. Gitu ya Mbak ya. Toh kita juga mencari di luar itu untuk kepentingan keluarga di sini gitu kan ya Iya. Mbak ya, untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau better Nah, kenapa tidak? Ya kalau better kenapa enggak? Nah tapi jangan pesimis juga. Selain menunggu kesempatan di luar sana, ternyata tadi Mbak Hera juga sempat spill bahwa di sini pun juga masih butuh teman-teman loh. Yes, masih dong sangat. Gitu Apalagi ya, Mbak ya? usia-usia produktif, teman-teman yang masih berkarya gitu ya, masih ingin berkarya, masih sekali. Nah kan Mbak Hera udah menggarisbawahi lagi nih dengan tegas bahwa ya semuanya teman-teman tuh masih dibutuhkan sebenarnya di sini, cuman memang mungkin belum ketemu tempatnya yang pas aja. Iya. Gitu ya Mbak. Nah, Betul. gimana cara kita tanya sama Mbak Hera supaya bisa dapat perusahaan-perusahaan yang pas sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan bakat yang kita miliki atau keterampilan yang kita miliki. Iya. Gitu Mbak. Oke. Tahap pertama HRD itu melihat adalah dari CV pasti ya Mbak ya, Iya. dari CV. CV yang kayak gimana yang paling sering Nah, ditengok sama HRD? Ini penting nih penting kayaknya nih ya. Ini sebenarnya masih terjadi sedikit perdebatan dalam tanda kutip gitu ya, karena tiap perusahaan itu beda-beda Mbak misalnya. Tapi gini, karena saya dari perusahaan media, jadi saya prefer CV yang memang ada kalau misalnya teman-teman apply ke posisi yang kreatif, misalnya sebagai graphic designer Oke. atau reporter, itu kan sisi yang kreatif. Tidak perlu harus selalu CV yang ATS, yang kalau sekarang kan banyak beredar konten-konten
di luar sana yang bilang katanya CV itu harus applicant tracking system, harus tidak boleh ada fotonya, udah pakem tuh apa aja informasinya. Sebenarnya itu penting, bukan berarti itu tidak penting. Tapi mungkin untuk perusahaan media yang kreatif, kami ingin lihat soul-nya teman-teman nih. Oh baik, jadi nyambung ya Mbak ya, sama apa yang mereka apply, itu Iya. nyambung dengan, itu bisa kelihatan dari CV Betul, dong ya, bisa gitu ya. dong Mbak. Misalnya teman-teman Oke. bikin, dan juga sertakan portfolio ya Mbak ya, kalau teman-teman Hmm. yang bergerak di bidang kreatif terutama. Jadi HRD bisa melihat karya-karya teman-teman kayak gimana sih sebelumnya, taste-nya teman-teman tuh seperti apa sih, dunianya teman-teman tuh seperti apa, interest-nya seperti apa. Itu penting. Jadi jangan terlalu kaku CV yang applicant applicant tracking system friendly aja. Karena nanti kami tidak melihat your interest dan ciri khas kalian. Saya sih prefer Oke. begitu ya. Mungkin HRD lain prefer yang lebih resmi, tapi mungkin karena beda-beda perusahaan, beda budaya. Tapi tidak selalu harus ATS kok. Nah, jadi kalau buat dari awal, dari membuat CV dulu nih, jadi pancarkan keunikan diri kalian Yes, masing-masing. betul. Be Gitu ya, Mbak, original. ya? Iya, karena Nah. kami ingin tahu interest kalian cocok atau tidak. Meskipun di luar sana tuh banyak kayak form-form CV yang udah baku ya, yang Iya. mungkin bisa di ini, tapi ya alangkah baiknya kalau misalnya bisa ditambah-tambahin yang sesuai dengan ciri kita. Betul, Dan apalagi kalau sesuatu yang kreatif. misalnya kita ya udah kita sesuaiin aja mau apply apa. Kayak tadi misalnya program untuk yang divisi-divisi program kreatif ya mungkin lebih colorful, Yes, lebih nggak cheerful, apa-apa. fotonya Yes. juga nggak flat gitu ya Bisa, Mbak ya. boleh. Gitu ya. Nggak flat tapi tetap proper ya Mbak. Jangan lagi di pantai gitu kalau bisa ya. Emang pernah ada Mbak? Oh ada Mbak, kalau Mbak pengen Oke. tahu ya, banyak sekali foto-foto yang menurut saya kok teman-teman mikirnya apa sih, ini lagi apply kerjaan loh, bukan lagi posting di Instastory. Jadi ada batasannya tapi tetap menunjukkan jati diri teman-teman. Oh sama satu lagi kalau boleh nambahin Mbak Ari, jangan terlalu panjang ya teman-teman CV itu, maksimal 2 halaman. Meskipun Karena prestasi, kita bukan lagi bikin artikel ya. iya, bukan lagi bikin jurnal penelitian teman-teman. Jadi cukup 2 halaman sih Mbak. Kenapa? Alasannya karena kami di HR, terutama di rekrutmen itu per harinya tuh melihat puluhan CV lah ya. Jadi kalau panjang banget, attention span kami bisa, ini apa sih, tek tek tek, malah kami lanjut ke kandidat berikutnya, kan sayang ya. Oh, iya. Jadi singkat, padat, jelas, masukkan prestasi teman-teman, tapi tidak perlu semua sampai lomba balap karung di kelurahan. Itu tidak perlu ya teman-teman ya. Lomba apa waktu di SMP, SMA gitu tuh nggak usah gitu. Jadi fokus aja kepada prestasi-prestasi Oke. yang relate dengan profesional karir ya teman-teman. Oke, kalau bicara CV itu kayaknya masih banyak yang mesti dibedah. Yes. Jadi next kita mungkin bisa bicara CV yang menarik, Boleh. HRD gitu Boleh, kali boleh ya, enak banget, ya. boleh. Oke. Karena di luar sana banyak sekali kayaknya yang agak misleading ya Mbak ya. Iya, iya Ah, betul boleh, juga boleh. sih. Yang tiba-tiba pernah nggak cerita deh pengalaman apa Mbak? Kayak waktu itu kan semalam tuh kan kita ngobrol ya sebelum acara ini ya. Yes. Ada satu CV yang saya lempar ke Mbak nih. Mbak, ya Allah tiba-tiba ngeliat mukanya gede banget gitu. Coba cerita deh Mbak, pengalaman Mbak Lebih Hera yang ke- CV-CV yang agak Aduh. lain gitu gimana? Oke, aduh, tapi teman-teman jangan tersinggung ya kalau ternyata CV-nya seperti ini. Jadi gede banget tuh lebih ke filenya Mbak, file. Oh, baik. Jadi misalnya mengirimkan CV ke lewat email gitu ya. Portfolio tuh saya tahu sih, terkadang ada video terembed di sana, ada foto-foto terembed di sana. Kalau bisa tapi jangan terlalu besar ukurannya, karena saat harus di-download atau gimana itu kadang-kadang text time kan. Kalau file gede kan text time. Kadang-kadang Iya. sinyal di kantor mungkin lagi nggak sebagus itu. Nah, karena text time dan kita banyak antrian CV yang harus kita lihat, kadang kita Akhirnya dilewatin ya, skip, aduh, sayang takut banget. ya. Jadi saran Oke. saya kalau portfolionya berat mungkin bisa link aja. Nah itu ya, ini udah di spill nih dikit-dikit nih. Jadi CV itu baiknya link aja. Kalau gitu portfolio ya. link, jadi kan di CV tuh kalian bisa nama dan data diri dan lain sebagainya. Kemudian selipin juga portfolio saya _2. Nah di situ ada linknya. Meskipun tetap kami harus buka ya, tapi itu biasanya lebih cepat dibanding kami harus download. Itu Oke. satu. Baik, Mbak Hera, ini ada yang menarik saya. Jadi semalam saya tuh bertemu dengan beberapa teman-teman, adik-adik yang baru aja ngalamin harus kehilangan pekerjaan lah, Oke, terpaksa gitu ya. Iya. Lalu dia sempat tanya, Mbak, tolong dong spill ke Mbak HRD-nya katanya. Gitu kan. Oke, apa mau tanya apa? Bagaimana caranya supaya kita tuh bisa diundang interview lah untuk pertama kali itu apa sih yang menarik dari mereka selain Oke. CV tadi gitu, Mbak. Kalau pertama sebelum kenal memang kami pastinya lihatnya dari CV ya Mbak Ari ya.
dan portfolio tadi itu. Jadi Baik. memang itu Jadi bikin sih, sebagus mungkin lah ya portfolio iya, dan CV gitu betul, ya. dan sejelas mungkin ya. Mhm. Gitu, sejelas mungkin menjelaskan pengalaman kerja. Jadi jangan hanya menulis. Saya juga pernah melihat CV yang terlalu simpel. Mungkin dia berpikir semua orang sudah tahu job desk posisi itu, tapi kan sebenarnya Sudah tahu dia gitu. kan kita belum kenal ya. Dan terkadang tuh terms jabatan di suatu perusahaan itu berbeda dengan perusahaan lain job desknya. Jadi dijabarkan singkat aja, dijabarkan dengan proper aja job desk atau scope of worknya teman-teman, tanggung jawabnya teman-teman tuh apa aja. Misalnya Oke. saya Hera sebagai rekrutmen dan talent management. Nah, saya jelasin tuh scope saya apa aja plus achievement. Oh, Nah, baik. Poin achievement itu akan membedakan kamu dipanggil atau tidak, bisa jadi. Karena misalnya terlebih lagi kalau misalnya achievementnya itu kuantitatif ya Mbak ya. Jadi saya berhasil menaikkan profit bagian saya sebesar 70% dari tahun lalu misalnya. Jadi saya bisa lihat langsung, oh ini yang sudah kamu achieve. Di interview pun akan saya tanya, tapi di CV kan menarik nih. Oh sudah ada achievementnya. Jadi jangan cuma job desk, tapi kasih achievement kalian. Oke, ini kunci lagi ya. Hmm. Dapat kunci jawaban lagi ya. Achievementnya kalau bisa Ditulis, dicantumin ya, gitu ya. dicantumin. Jadi jangan hanya bilang saya bisa ini, bisa ini, bisa Iya. ini. Tapi saya sudah begini, pernah gitu betul, ya, Mbak? sudah pernah misalnya menjadi the best employee misalnya, atau ya tadi itu target kerja saya berapa persen dari target perusahaan baik. misalnya. Ya achievement apapun di bidang apapun pasti ada achievement yang bisa ditulis. Oke, baik, Mbak. Biar nggak lebay nih ya. Ketika Oke. interview awal, Hmm. sebenarnya, sebelum interview ya. Mm-mm. Ketika seseorang itu sudah mengirimkan CV email ya, Oke, by email ya. by email. Boleh nggak sih kalau kita tanyain sampai di mana atau apakah ini di apa namanya masuk dalam kualifikasi yang dicari atau gimana gitu bisa Boleh, nggak sih? boleh. Ini setelah interview ya. Sebelum Oh, sebelum. sebelum. Kalau sebelum boleh aja, sebenarnya boleh aja. Jadi mungkin malah itu membantu untuk kita tadinya mungkin skip dengan CV itu karena banyak yang di email. Tapi karena dia email lagi, jadi oh iya ya ini belum saya tengok, itu boleh. Tapi mungkin jangan terlalu berkali-kali. Oke. Karena nanti HRD-nya merasa dicecar. kayak punya utang gitu ya. Kayak debt collector kan jadinya. Jadi nggak apa-apa ditanya dengan proper apakah CV saya masuk kualifikasi gitu, nggak apa-apa banget. Oke, jadi boleh ya teman-teman kalau Ya. bisa udah kirim CV kemana-mana, kemudian kok rasanya nggak dipanggil-panggil, kayak merasa kayak sia-sia kirim CV, itu boleh kok. Mungkin ya karena saking banyaknya ya Mbak, jadi dia ketiban. Betul. Tanya aja bagaimana progres CV Betul, saya dan sebagainya betul, gitu ya Mbak. betul. Itu Nggak berhak masalah. kok, Berhak gitu kok, ya. sangat berhak. Oke. Bukan tiba-tiba langsung di decline, itu enggak lah ya Mbak ya. Oh enggak lah. Kejam itulah ya kalau enggak HRD dong. ya. Enggak, HRD itu enggak ada yang kejam Mbak. Oke Mbak Hera, terakhir nih, kira-kira Oke, siap. ada nggak sih, tadi kan Mbak Hera tuh cerita bahwa di sini itu masih di Indonesia ya tentunya masih banyak kok lowongan pekerjaan gitu ya, asal Ya. kita mau telaten cari, asal Ya. kita mau sabar gitu Sabar, ya, betul. sabar dan sambil nunggu lah untuk kesempatan-kesempatan di luar sana Ya. gitu ya. Kira-kira kalau dari Mbak Hera sendiri, dari tempat company dari Mbak Hera yang masih bertugas saat ini, ada nggak sih Mbak, dan kita bisa ceknya kemana? Oh oke, lowongan pekerjaan di company saya ya Mbak Ya. Ari ya. Ada. Teman-teman bisa cek Kaliber KALIBRR.com. Kaliber.com. Itu adalah platform job portal yang kami pakai untuk ngeblas posisi-posisi lowongan-lowongan yang aktif. Gitu. Dan saat ini ada beberapa posisi lowongan yang Ada. lagi aktif-aktifnya nih Mbak, lagi menunggu teman-teman untuk Betul. hadir di sana, by CV-nya dulu gitu ya Mbak ya? Ada. Dan di Nah. Kaliber itu nanti teman-teman biasanya juga ada beberapa tracking page-nya gitu Mbak. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti CV-nya menarik, itu biasanya kami HRD pindahin ke page shortlisted. Nah nanti teman-teman dapat email nih bahwa CV saya masuk ke shortlisted. Jadi teman-teman nggak penasaran CV saya kayak tadi ya Mbak ya, kan penasaran kadang-kadang ya. Oh CV saya masuk ke shortlisted nih, berarti mungkin tinggal tunggu dipanggil gitu. Jadi pakai Kaliber deh. Oke, nanti ada ya di body running text ini kaliber.com gitu ya Mbak ya. Kaliber.com. Nanti Mbak Hera tuh pasti akan aktif ya mengisi lowongan-lowongan apa sih yang kosong di company-nya Mbak Hera, dan siapa tahu ini adalah kesempatan buat teman-teman semuanya berkarya dulu sebelum mungkin teman-teman memutuskan untuk berkarya di tempat lain atau di negara lain gitu ya Mbak ya. Oh sama sosial media juga boleh Mbak. Oh ya silakan Mbak, boleh dong. Jadi saya sebutin sosial medianya nggak boleh, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi bisa juga lihat lowongan di @workwithkg itu Instagram. Di situ biasanya kami ngepost lowongan-lowongan yang ada di Kompas Gramedia.
juga lebih spesifiknya adalah gridnetwork.id. Jadi di follow deh dua itu, kami biasa ngepost di situ. Oke, jangan lupa ya nanti di follow dan nanti kita akan cantumkan di bawah sini. Tapi satu pesan tadi Mbak Hera, jangan kirim CV-nya by Instagram ya Mbak ya. Oh, jangan dikirim via Instagram teman-teman. Biasanya di Instagram tuh saya kasih. DM tuh banyak gitu. Oh, jangan dong. DM-nya Jangan nanti ya, nanti malah nggak kebaca ya, malah Mbak, nggak sia-sia kebaca. ya, Jadi sayang kirim ya. via email aja. Nanti ada emailnya di situ. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak. Tapi satu hal lagi dulu deh, dari Mbak Hera ya, kira-kira pesan lah buat kita semuanya yang hadir di sini maupun juga di luar sana yang saat ini juga mungkin lagi merasa bahwa kok kayaknya dunia nggak adil ya buat kita ya, karena kita kayak merasa kita lagi produktifnya tapi ternyata nggak ada yang Iya. mau panggil kita. Gimana Mbak, silakan. Oke, ini topiknya agak sedikit ini ya, masing-masing orang beda-beda ya Mbak Iya. penerimaannya. Tapi balik lagi sih teman-teman, di kondisi yang sekarang memang kita harus siap akan apapun yang terjadi. Ini kita bicara semua ya, saya Mbak Ari semuanya ya Mbak, nggak cuma teman-teman Kenyataan aja. ya, Mbak ya? Kenyataan Kenyataan ya, ya. gitu ya. Bisa terjadi pada siapapun juga. Pada gitu ya. siapapun, jadi jangan berkecil hati. Jadi bukan berarti teman-teman yang memang terdampak itu tidak bagus atau tidak kompeten, bukan. Tapi memang pada waktu tersebut perusahaan tidak mampu mewadahi karyanya teman-teman. Jadi jangan kemudian menjadi merasa berkecil hati atau apa bahasanya ya Mbak ya, sedih yang berkepanjangan lah ya. sedih berkepanjangan, merasa tidak kompeten tadi itu. Mm-mm. Jangan, karena bukan itu poinnya kenapa teman-teman dilepas gitu ya. Tapi tidak ada wadah yang bisa menampung karya-karya teman-teman saat ini. Nah, apakah wadah itu ada? Ada dong, di luar sana kan banyak wadah Iya. lain. Jadi jangan berhenti di satu wadah aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Hera sudah Sama-sama hadir, Mbak Ari. sudah menginspirasi kita semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang tadi Mbak Hera sudah bilang, sudah katakan, jika saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, jangan khawatir, karena di luar sana juga masih ada wadah-wadah yang bisa menampung karya-karya teman-teman semuanya. So, pantengin kita terus dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema dan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi, saya dengan Joanita pamit undur diri. Dah.